Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga tercurah pada pemimpin para nabi dan rasul, baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Fauzi Ismail dengan NIM J11123326. Saya akan menjelaskan konsep dasar pendidikan kesehatan. Menurut News Wonder, pendidikan kesehatan adalah proses perilaku yang dinamis, bukan hanya proses pemindahan materi dari individu ke orang lain, dan bukan seperangkat prosedur yang akan dilaksanakan ataupun hasil yang akan dicapai. Pada dasarnya, pendidikan kesehatan merupakan upaya-upaya terencana untuk mengubah perilaku individu, kelompok, keluarga, dan masyarakat. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa pendidikan kesehatan menunjukkan pemahaman yang mendalam karena melibatkan berbagai istilah atau konsep seperti perubahan perilaku dan proses pendidikan. Masalah kesehatan di negara-negara berkembang pada prinsipnya menyangkut dua aspek. Yang pertama aspek fisik dan yang kedua aspek non-fisik. Aspek fisik menyangkut aspek non-perilaku. Aspek non-fisik menyangkut perilaku kesehatan. Berdasarkan dua masalah kesehatan tersebut, pendekatan dalam memecahkan masalah kesehatan dibagi menjadi dua, pendekatan fisik dan pendekatan non-fisik. Kedua pendekatan tersebut harus sejalan dalam memecahkan kesehatan dan masing-masing memiliki kontribusi yang sama. Pemberian fasilitas fisik tanpa diikuti oleh peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan memberikan hasil yang jauh lebih dari harapan. Demikian juga sebaliknya, kita tidak dapat memberi penjelasan pada masyarakat sampai suara serak sekalipun tanpa ditunjang fasilitas fisik. Dengan kata lain, semua program pelayanan yang sifatnya pelayanan dan penyediaan sarana fisik harus ditunjang oleh pendidikan kesehatan. Tujuan pendidikan kesehatan dapat dikategorikan dalam beberapa bagian, yaitu yang pertama tujuan kaitannya dengan batasan sehat. Berdasarkan batasan WHO 1954, tujuan pendidikan kesehatan adalah untuk merubah perilaku orang atau masyarakat dan perilaku tidak sehat menjadi perilaku sehat. Mengingat istilah prinsip sehat, maka perlu kita mengetahui batasan sehat, seperti yang dikemukakan pada Undang-Undang Kesehatan, yakni bahwa kesehatan adalah kesejahteraan dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Yang kedua, berubah perilaku kaitannya dengan budaya. Sikap dan perilaku adalah bagian dari budaya kebiasaan. Adat istiadat atau nilai atau norma adalah kebudayaan. Meskipun secara garis besar tujuan dari pendidikan kesehatan berubah perilaku belum sehat menjadi perilaku sehat, namun perilaku tersebut ternyata mencakup hal yang luas sehingga perlu perilaku tersebut dikategorikan secara mendasar. Kemudian yang ketiga, sasaran. Sasaran pendidikan kesehatan di Indonesia berdasarkan kepada program pembangunan Indonesia adalah masyarakat umum dengan berorientasi pada masyarakat pedesaan, juga masyarakat dan kelompok tertentu seperti wanita, pemuda, remaja. Termasuk dalam kelompok khusus ini adalah kelompok lembaga pendidikan mulai dari TK sampai perguruan tinggi, sekolah agama, swasta maupun negeri. Selain itu, sasaran pendidikan kesehatan termasuk individu dengan teknik pendidikan kesehatan individual. Kemudian yang keempat, tahap-tahap kegiatan. Oleh karena itu, merubah perilaku seseorang itu tidak mudah, maka kegiatan pendidikan kesehatan harus melalui tahap-tahap yang hati-hati. Secara ilmiah terbagi menjadi
Yang pertama, tahap sensitasi. Untuk tahap ini dilakukan pemberian informasi untuk menumbuhkan kesadaran pada masyarakat terhadap adanya hal-hal penting berkaitan dengan kesehatan. Misalnya kesadaran terhadap adanya pelayanan kesehatan, fasilitas kesehatan, dan kegiatan imunisasi. Kegiatan pada tahap ini tidak dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan dan tidak mengarah pada perubahan sikap serta tidak atau belum bermaksud mengubah perilaku tertentu. Kegiatan tersebut hanya sebatas pemberian informasi tertentu. Untuk kegiatan bentuk radio spot, poster, dan selembaran. Kemudian tahap publisitas. Tahap ini merupakan kelanjutan tahap sensitasi yang bertujuan menjelaskan lebih lanjut jenis pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan, misalnya di puskesmas, posyandu, polindes, dan pustu. Kemudian yang ketiga, tahap edukasi. Tahap ini yang bertujuan meningkatkan pengetahuan, mengubah sifat, dan mengarahkan perilaku yang diinginkan oleh kegiatan tersebut. Caranya yang digunakan adalah dengan belajar mengajar. Kemudian tahap motivasi. Tahap ini merupakan kelanjutan dari tahap edukasi ini. Berarti bahwa setelah mengikuti pendidikan kesehatan, individu atau masyarakat mampu merubah perilaku sehari-harinya sesuai dengan perilaku yang dianjurkan. Kegiatan-kegiatan dilakukan secara berurutan dan bertahap. Oleh karena itu, pendidikan kesehatan harus menguasai ilmu-ilmu komunikasi untuk tahap sensitasi dan publisitas, serta menguasai ilmu belajar mengajar untuk melaksanakan pendidikan kesehatan pada tahap edukasi dan motivasi. Peran pendidikan kesehatan dalam kesehatan masyarakat. Peran pendidikan kesehatan dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, peran pendidikan kesehatan dalam faktor lingkungan. Agar sarana lingkungan fisik dan non-fisik dimanfaatkan dan dipelihara secara optimal, maka perlu dilakukan pendidikan kesehatan bagi masyarakat. Yang kedua, peran pendidikan kesehatan dalam perilaku. Pendidikan kesehatan pada akhirnya bukan hanya mencapai melek kesehatan, health literacy pada masyarakat saja, namun yang lebih penting ialah mencapai perilaku kesehatan. Kesehatan bukan hanya diketahui atau disadari, knowledge, dan disikapi attitude, melainkan harus dikerjakan atau dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari atau praktis. Hal ini berarti bahwa tujuan akhir dan pendidikan kesehatan adalah agar masyarakat dapat mempraktikkan hidup sehat bagi dirinya sendiri dan bagi masyarakat, atau masyarakat dapat berperilaku hidup sehat, healthy lifestyle. Yang ketiga, peran pendidikan kesehatan dalam pelayanan kesehatan. Dalam rangka perbaikan kesehatan masyarakat, pemerintah Indonesia dalam hal ini, Departemen Kesehatan telah menyediakan fasilitas kesehatan masyarakat dalam bentuk pusat pelayanan kesehatan masyarakat, yaitu puskesmas. Tidak kurang dan pelayanan Tidak kurang dan 7.000 puskesmas tersebar di seluruh Indonesia, namun pemanfaatan puskesmas dan oleh masyarakat belum optimal. Kemudian yang terakhir, pendidikan kesehatan dalam faktor hereditas. Orang tua yang sehat dan gizinya baik akan mewariskan kesehatan yang baik pula kepada anaknya. Sebaliknya, kesehatan orang tua, khususnya kesehatan ibu, yang rendah
dan kurang gizi akan mewariskan kesehatan yang rendah kepada anaknya. Sekian dari saya, kurang lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.